Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang akan mempresentasikan tentang tes khusus pada Pediatric Evaluation of Disability Inventory atau disingkat dengan sebutan PEDI. Pertama-tama, perkenalkan terlebih dahulu kami dari anggota 7, kelompok 7. Perkenalkan, nama saya Dinda Auliasri dan juga teman saya Wukir Asih, kemudian ada Amelia Putri, ada Auriza Rahmawati, dan juga ada Muhammad Aulia Rijaldi. Nah, untuk fungsi dari pengukuran Pediatric Evaluation of Disability Inventory itu sendiri adalah untuk mengkaji kemampuan dan kinerja fungsional, memonitor kemajuan dalam kinerja fungsional, dan mengevaluasi kemajuan terapeutik atau rehabilitatif. Nah, biasanya tes ini sasarannya itu adalah anak-anak disabilitas antara usia 6 bulan sampai 7,5 tahun, dan juga dapat digunakan pada anak-anak yang lebih tua jika perkembangan fungsional mereka tertunda. Biasanya tes ini persyaratan waktunya itu sekitar 45 menit sampai 60 menit untuk administrasi dan penilaian. Nah, berikut ini ada skala pengukurannya. Nah, di sini sendiri ada 3 bagian. Yang dari 3 bagian fungsional tersebut akan ditambahkan dan dikonversi menggunakan manual yang nilainya itu berkisaran antara 0 sampai 100. Yang pertama ini adalah self-care, yaitu 73 keterampilan fungsional, 8 bantuan pengasuhan, dan 8 modifikasi. Yang kedua itu ada mobilitas, yaitu 59 kemampuan fungsional, 7 bantuan pengasuhan, dan 7 modifikasi. Lalu yang terakhir adalah social function, yaitu 65 keterampilan fungsional dan 5 bantuan pengasuh dan 5 modifikasi. Selanjutnya ada skala kemampuan fungsi atau kemampuan yang berarti 0 sama dengan tidak dapat atau terbatas dalam kemampuan untuk melakukan item dalam kebanyakan situasi. 1 sama dengan mampu melakukan item dalam kebanyakan situasi atau item yang sebelumnya dikuasai oleh dan keterampilan fungsional telah berkembang melalui tingkat ini. Selanjutnya ada skala bantuan pengasuhan atau level of independence. 0 sama dengan total bantuan, 1 sama dengan maksimal bantuan, 2 sama dengan mood exist, 3 sama dengan minimal membantu, 4 sama dengan pengawasan, 5 sama dengan independence. Selanjutnya ada skala modifikasi, yang berarti N sama dengan tidak dapat modifikasi, C sama dengan modifikasi berorientasi anak, R sama dengan peralatan rehabilitasi, E sama dengan modifikasi ekstensif. Sekarang kita masuk ke MCID-nya. Di sini ada 11 poin. Jadi jenis informasi yang dihasilkan dari pengujian, yaitu skor yang lebih tinggi menunjukkan tingkat disabilitas yang lebih rendah, tingkat fungsionalnya yang lebih tinggi. Di sini ada skor kinerja standar dan skala dapat dihitung. Terus tidak ada hasil yang ditemukan yang mengindikasikan kumpulan data tertentu yang menunjukkan adanya gangguan atau kecacatan tertentu. Lingkungan untuk pengujiannya di lingkungan yang tertutup dan juga yang terkendali. Untuk peralatan dan bahan yang dibutuhkan, itu ada kertas, pensil, manual, dan bentuk penilaian Terus ada karakteristik psikometrinya. Sensitivitas terhadap perubahan lebih dari 8, termasuk ukuran efek dan respons standar. Respons yang lebih tinggi terhadap perubahan kemampuan motorik dengan anak-anak di bawah usia 4 tahun. Data standarisasinya atau normatif, PEDI distandarisasi pada sampel normatif N sama dengan 412 anak dari kelompok usia yang sama tanpa disabilitas fungsional. Selanjutnya itu ada bukti kehandalan. Yang pertama itu ada skala konsistensi internal, yaitu menunjukkan konsistensi internal yang sangat baik dalam
3 skala keterampilan fungsional. Yang pertama itu ada perawatan diri, N-nya itu 99. Selanjutnya itu ada mobilitas, N-nya itu 97. Dan ada fungsi sosial, N-nya itu 98. Dan 3 skala bantuan pengasuh. Yang pertama itu ada self atau perawatan, N-nya itu sama dengan 97. Selanjutnya mobilitas, N-nya sama dengan 95. Dan fungsi sosial, N-nya sama dengan 95. Dan keandalan intraresponden, ICC-nya sama dengan 0,95 hingga 99. Dan reabilitas meningkat saat orang yang sama mewawancarai anak. Dan keandalan interresponden, ICC-nya itu sama dengan 0,64 hingga 0,74. Lanjutnya itu ada bukti validitas. Itu pertama ada membangun validitas, yaitu korespondensi yang tinggi dengan skor skala rata-rata dan usia anak dengan kemampuan fungsional dan skala bantuan pengasuh. Ada diskriminatif, yaitu modifikasi PEDI dan skala keterampilan fungsional lebih baik dalam memprediksi status dengan nilai P berkisar antara kurang dari 0,001 sampai P sama dengan 0,38. Ukuran menunjukkan bahwa PEDI menempatkan anak-anak dalam klasifikasi usia yang benar berdasarkan skor yang diperoleh dari setiap ukuran subskala. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara pengisian dari form PEDI. Nah, jadi form PEDI ini cara pengisiannya yaitu dengan cara mewawancarai keluarga, orang tua dari pasien anak, yaitu dengan mengukur fungsional anak dan tingkat kemandirian dari anak tersebut. Nah, dari tabel yang pertama yaitu kemampuan anak dalam menggunakan, melepas, dan memasang baju. Seperti contohnya yang pertama, yaitu ada bagaimana kemampuan anak, apakah anak bisa memasukkan baju ke dalam lengan baju. Apabila bisa, checklist di bagian kotak capable, dan apabila tidak bisa, yaitu checklist di bagian unable. Dan yang lainnya yaitu ada kemampuan dalam melepas baju, lalu menggunakan baju, lalu melepas pasang baju dengan cepat dan tanpa cepat. Lalu selanjutnya yaitu ada tabel self-care. Bisa dituruni, Ukir. Nah, jadi ada kemampuan dari kemandirian makan, grooming, yaitu sikat gigi, dan membersihkan diri, membersihkan hidung, dan yang lainnya, lalu mandi, lalu menggunakan baju atas, menggunakan baju bawah, kemandirian ke kamar mandi, kemandirian mengontrol buang air. Nah, semakin besar angka, maka semakin tinggi pula tingkat kemandirian dari anak tersebut. Nah, nilainya itu yang pertama 0, 0 itu total bantuan, yaitu dibantu, sama sekali tidak mandiri. Lalu yang pertama, nilai pertama itu adalah sangat dibantu, nilai kedua cukup dibantu, nilai ketiga yaitu minimal dibantu, nilai keempat yaitu dengan pengawasan sudah mulai mandiri, dan nomor 5 yaitu sangat mandiri. Selanjutnya sebenarnya ada part 3. Part 3 itu merupakan tabel modifikasi. Hampir sama dengan tabel self-care, namun penilaiannya itu dengan menggunakan NCRE.
N itu untuk nilai tidak ada modifikasi, C itu untuk nilai modifikasi berorientasi anak, R itu untuk nilai peralatan rehabilitasi, dan E itu untuk modifikasi ekstensif. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.